Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Nah, jadi guys, hari ini kita balik lagi ke segmen diskutik atau diskusi akuatik. Jadi ini tempat di mana kita bisa ya diskusi seputar akuatik atau mungkin kamu pengen sharing-sharing pengalaman, boleh banget atau tanya-tanya guys, nggak apa-apa. Jadi ini segmen yang santai. Dan kemarin itu ada apa ya, hewan ya. Hewannya itu belut. Dan ini belutnya bukan belut biasa, guys. Nih. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, "Permisi Min, mau nanya, ini belut apa ya? Soalnya ndak sengaja dapat mancing. Kan umumnya belut itu hitam gitu ya. Terus ini dapat kuning, jadi agak aneh aja liatnya. WKWKWK. Dan nih, penampakan belutnya tuh. Jadi bentuknya itu kayak belut normal gitu, cuman warnanya kayak putih kuning putih kuning gitu guys. Kilas mirip ular ya. Padahal ini belut guys. Dan ini nggak tahu ini nampak si belutnya ini bersama ikan gabus ya kayaknya. Jadi dia habis mancing di suatu tempat ya. Terus dia taruh di apa? Suatu wadah kayak gini. Dan tuh kayak gini guys penampakan belutnya. Dan menurut Mimin ini cukup langka sih pastinya ya, apalagi belutnya bukan belut biasa, melainkan warna lain. Dan waktu Mimin tanya, ada yang bilang cantik, ada yang bilang albino dan lain-lain, gading, apa ivory ya, macam-macam. Dan nih beberapa di antaranya ada yang bilang belut albino juga. Tapi kalau belut albino nggak se apa ya, nggak seputih itu sih. Biasanya cenderung kuning ya, kuning-kuning krem gitu. Nah, terus ada juga nih yang jawab santai ya. Kalau apa hewan yang aneh-aneh itu cenderung identik sama siluman, guys, atau makhluk jadi-jadian gitu. Nah, buat kamu yang mungkin tahu ya, ini belut apa, boleh banget tulis di kolom komentar, oke? Nah, terus kita lanjut nih ke Hi, I'm Julio ya. Dia nanya, "Kak, coba ikan guramenya ditaruh akuarium yang ada di dekat kolam kura-kura. Terus dikasih filter juga biar sekalian kelihatan bagus." Oke, makasih ya sarannya ya. Jadi ikan gurame yang kecil-kecil itu ya, yang waktu Mimin baru beli banyak itu ya, 100 ekor ya, itu udah mati guys karena suatu alasan ya. Sepertinya kan karena air dan beberapa hal lainnya, guys. Jadi Mimin juga lupa ngasih apa ya, kayak mikroorganisme gitu, jadi kurang optimal ya, guys. Dan ini masih dibangun juga ya untuk apa tank yang atau akuarium yang di dekat kolam kura-kura. Jadi nantiin kan terus ya. Soalnya kemarin tuh sempat ada kadal air guys ya. Jadi kamu bisa cek video terbarunya ya. Ada kadal air, Mimin kaget banget ya. Jadi Mimin sekalian nguras dan ngeliat ternyata ada kadal air. Nanti kamu bisa cek di kontennya itu ya. Oke. Nah, ini lanjut ya dari Aldian Dimas. Info ikan hias paling tren dan paling dicari. Oke, kalau paling tren itu biasanya tau Mimin ya, itu ikan cana guys. Dia ini lagi naik banget nih ya. Bisa dibilang mulai dari influencer ya, atau YouTuber, atau mungkin orang-orang biasa, orang-orang kaya, orang-orang menengah, itu banyak loh guys yang pelihara ikan cana guys. Cuman memang cananya beda-beda. Ada yang cana mahal, ada yang cana yang harganya lumayan, ada yang cana ukuran besar, ada yang ukuran gede. Memang beda-beda. Tapi pada intinya, ikan cana atau ikan gabus ini lagi naik banget guys ya. Ya, Mimin nggak tahu, sepertinya 2021 bakal terus naik si ikan cana ini, guys. Kalau mungkin kamu punya pendapat berbeda, ikan hias apa yang mungkin bakal tren, tulis di kolom komentar, oke? Nah, terus ini ada dari Muhammad Arilfi. Min, saya punya kolam, ada ikan kafiatnya, sama anakan koi. Kalau digabung sama palmas sama Oscar bisa nggak ya? Nah, ini kalau kolam ya, kalau menurut Mimin, kolam itu masih aman guys, karena kolam itu cenderung luas dan ikan itu lebih apa ya, lebih bisa lari, terus punya wilayahnya sendiri-sendiri, jadi menurut Mimin masih aman ya, selama ukurannya sama loh ya. Jadi jangan sampai anakan koinya kecil, tapi palmas dan Oscarnya udah gede-gede gitu, wah bisa dihajar guys ya. Dan tapi untuk Oscar, saran Mimin cari Oscar yang temperamennya baik ya. Kalau dapat Oscar yang galak, ya mending jangan. Takutnya malah dijailin, guys. Terus kita lanjutin dari
Kenji ya. Min, nama penjepit makanan ikannya apa? Beli di mana? Waktu itu Mimin beli di pasar ikan hias ya, pasar ikan hias Gunung Sari. Coba tanya aja pencapit ya. Tanya pencapit ke penjualnya pasti ada guys ya, karena Mimin beli di situ. Atau mungkin beli di Asiatware juga ada guys. Nah, terus kita lanjut nih dari Haris Maulana terkait masalah ikan invasif. Sebenarnya yang buat peraturan larangan ikan predator itu pun teriak-teriak bilang invasif, padahal mereka sendiri ngerilis ikan-ikan yang sebenarnya invasif ke sungai dalam dalih menjaga kelestarian. Yang dilepaskan itu ada ikan nila, mujair, lele. Ya padahal itu kan bukan Indonesia ya. Terus dia bilang kalau itu hanya pengalihan ya isu semata, sebenarnya masih banyak yang lebih penting lagi diatasi oleh pemerintah. Ya intinya dia ini menyoroti juga ya kalau ikan nila, mujair, lele itu juga invasif guys. Jadi memang harus hati-hati ya. Jangan sampai kita seenaknya ngelepas atau ngerilis tanpa tahu itu habitat aslinya atau enggak. Nah, terus dari garasi motor nih, masih ada gak ya long nose di Koming ya? Oh, ya kemarin ya, Koming Aquatic SBY ya. Kemarin Jumat dari GS gak ada long nose-nya di tokonya Koming. Mungkin udah habis guys ya, karena long nose ini emang ikan yang bagus gitu. Jadi kalau habis ya gimana? Kamu harus nyari sendiri ya. Karena si long nose ini Memin akui emang bagus banget ya. Jadi kalau misalkan kamu ke sana terus ternyata udah habis ya udah selamat mencari lagi gitu. Terus lanjut dari Hensel Putra, Bang, nila gua pasti nyerang temetnya. Apa emang sifat alaminya ya? Kalau menurut Mimin, ikan nila itu baik guys. Jadi jarang lah nyerang-nyerang temet gitu. Kalaupun nyerang biasanya cuma usil-usil doang. Dan nila itu cenderung makan kayak alga gitu ya, atau mungkin tanaman-tanaman lumut-lumut gitu. Dia cenderung makan kayak gitu. Kalaupun makan yang berbentuk besar gitu, itu pelet guys ya. Itu udah maksimal banget menurut Mimin. Pelet gitu ya. Atau mungkin serangga pun juga kalau terpaksa dan kalau ikan nilainya udah gede banget. Jadi menurut Mimin ikan nila itu baik ya. Kalaupun nyerang mungkin usil-usil doang guys. Nah terus yang kesembilan nih dari Muhammad Rafi Wahyono. Min, kura-kura MSA bisa makan ikan nggak? Kalau menurut setahu Mimin ya, dia itu bisa makan ikan ya. Tapi makanan utamanya itu snail eater gitu. Apa namanya? Snail itu siput ya, siput. Jadi dia suka banget makan siput, tapi kalau dikasih makan pelet ya, ikan, udang, dia mau juga sih. Cuman kadang perlu dilatih. Bahkan ada yang nggak mau makan loh. Jadi dia benar-benar mau makan siput doang itu juga ada guys, atau keong ya. Jadi benar-benar makan keong doang itu juga ada. Dan itu balik lagi ke kita gimana cara ngelatih si kura-kura MSA ini mau makan selain keong atau enggak guys. Tapi kalau menurut Mimin sendiri yang Mimin alami ya, itu kura-kura MSA sulit banget makan ya, kecuali dikasih makan keong. Nah ini terus lanjut dari M's Hotel ya. Maru bagusnya makan apa? Nah kalau berdasarkan pengalaman Mimin ya, memelihara si Sepek ya, Maru punya Mimin ya, yang Mimin kasih nama Sepek, itu si Sepek ini makannya udang ya. Itu bagus banget guys ya. Jadi kamu pakai udang terus kasih penjepit di atas dan biarin dia loncat. Wah, itu mantap banget. Tapi kalau Marunya masih kecil kayak punya Mimin yang 8 ekor yang masih unyu-unyu gitu ya, itu bagusnya makan cacing darah karena kalau makan udang gitu ya, takutnya nggak habis, terus nggak muat di mulut, terus nggak bakal dimakan semuanya, terus ada yang sisa, terus airnya kotor, dan malah bikin cananya mati. Jadi mending kasih cacing darah aja untuk masih kecil ya. Kalau udah gede biasanya lebih fleksibel sih. Kamu kasih udang, ikan lele, kecil gitu ya, bebas aja. Nah, terus ini lanjut yang ke-11 dari Fauzi Adnan 1995. Min, beli ikan archer fish dan gurame sabah di mana ya? Waktu itu Mimin beli archer fish dan gurame sabah di Star Aquatic ya. Itu salah satu langganan Mimin juga waktu di pasar ikan hias Gunung Sari guys. Ya jadi kamu bisa beli di situ tapi nggak tahu kalau si Star Aquaticnya ini lagi ada stok atau enggak. Tahu Mimin sih waktu itu Mimin beli Archer Fish stok yang terakhir ya. Jadi
kayaknya bakal nggak ada guys. Kalau gurame Sabah mungkin ada ya, mungkin. Kamu langsung cek aja di Pasar Ikan Hias Gunung Sari bagian Star Aquatic atau di IG-nya kamu bisa tanya-tanya ya, @star_aquatic. Nah, terus ini yang ke-12 dari Ultra JF. Min, update lagi dong kondisi ikan aligator Min. Kan jarang masuk kamera juga. Nah, jadi waktu ikan aligator kemarin itu mati guys ya. Itu bener-bener Mimin sedih banget ya. Waktu itu gara-gara loncat ya. Terus waktu dibalikin dia kayak eh, apa ya? Bukan pusing, kayak oleng-oleng gitu loh. Nah, setelah oleng akhirnya nggak berselang lama mati guys. Jadi ya ya gimana lagi gitu. Namanya kita juga pelihara makhluk hidup dan waktu itu kayak ada celah guys dan si aligator ini nggak tahu kenapa loncat dan loncatnya itu cukup jauh guys ya. Kayak bahkan kita yang loncat dari ketinggian itu aja bisa patah tulang guys karena cukup tinggi juga gitu ya. Jadi kita aja yang manusia bisa khawatir patah tulang ya, apalagi aligator guys. Kasihan banget ya. Dan jadinya itu Mimin nggak update lagi guys karena memang udah eh, apa namanya? Aduh, benar-benar udah mati guys. Nah, ini terakhir ya dari Suraya Official 39R. Saya sudah memandikan kura-kura Brasil, tapi saya malah digigit. Nah, itu kemungkinan besar karena kura-kura Brasil kamu biasain kasih makan ikan, udang gitu, daging-dagingan, ayam gitu ya. Mending biasain makan pelet supaya dia ini secara karakteristik lebih jinak. Karena memang bener loh, kalau kamu biasain makan daging, terus kamu sodorin jari, dia bakal gigit guys. Kirain memang makanan, tapi kalau kamu biasain pelet gitu ya, kamu sodorin jari, kamu ngapain-ngapain si kura-kura Brasil gitu ya, dia papain juga dia bakal lebih kalem guys. Itu pengaruh juga loh. Jadi biasain untuk berinteraksi dengan kura-kura Brasil, tapi kasih makannya kasih pelet kalau mau jinak ya. Nah, itu sih mungkin dari tips Mimin ya, berdasarkan pengalaman pelihara kura-kura Brasil. Dan sampai sekarang mungkin kamu bisa cek sendiri ya di beberapa konten Mimin yang ada kura-kura Brasil ya, yang lewat di kolam gitu, itu baik kan. Dan memang karena dibiasain makan pelet guys ya. Jadi jarang dikasih udang, ayam, daging-dagingan bukan karena nggak mampu gitu, tapi memang kalau dikasih itu bakal galak ya. Jadi mungkin itu bisa membantu kamu supaya kura-kura berhasilnya makin jinak, oke? Jadi itu aja guys untuk diskutik ya atau diskusi akuatik kali ini ya. Mungkin buat kamu yang pengen diskusi atau sharing-sharing pengalaman, cerita gitu ya atau tanya-tanya lagi, nggak masalah, tulis saja di kolom komentar. Ya udah, sekian dari Mimin, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.